Hai, sebelumnya kenalin, aku J. Kalian pernah nggak berpikir kalau kebiasaan kita sehari-hari itu akan ada yang mencoba untuk meniru? Misalnya ngerjain tugas sampai tengah malam, terus begadang baca AU atau webtoon atau apapun itu. Lalu teleponan berjam-jam dan sebagainya. Hal-hal tersebut tanpa kita sadari ternyata juga cukup digemari loh oleh mereka. Iya, mereka. Kalian gak salah dengar. Tentunya mereka dengan tanda kutip. Mereka yang jarang bisa kita rasakan kehadirannya, tapi selalu mengawasi. Entah di atas lemari, pojok ruangan, luar jendela, atau di samping kalian saat ini. Sebelumnya, di sini aku ngekos berdua dengan teman. Dan biasanya masing-masing dari kita bisa begadang sampai tengah malam, bahkan dini hari. Malam itu rasanya sudah terlalu lelah karena kegiatan yang full seharian. Dan selepas Isya, aku memutuskan untuk langsung istirahat. Karena besok masih hari aktif perkuliahan, yaitu hari Selasa. Entah sudah pukul berapa atau sudah berapa lama aku menjelajah di alam mimpi. Tiba-tiba, indera pendengaranku sedikit terganggu dengan aktivitas yang aku rasa suara tersebut berasal dari mesin ketik. Suara ketikan yang terdengar sembarang dan menggema di seluruh kamar. Awalnya aku gak terlalu peduli. Dan ya, aku mencoba untuk kembali tidur dengan pikiran, mungkin si Ica yang lagi nerapin sistem kebut semalam lagi. Tapi ternyata suara-suara berisik kian bertambah. Sekarang lagu pop barat terputar dengan volume yang nyaris maksimal sepertinya. Di saat aku memutuskan untuk bangun dan negur Ica, di saat itu juga aku membaku. Jantungku seolah berhenti memompa darah detik itu juga. Karena bersamaan dengan aku melihat ke arah Ica, lagu dan suara ketikan itu berhenti. Yang aku lihat hanya Ica yang entah sejak kapan sudah tertidur pulas. Setelah sepersekian detik, kesadaranku kembali lagi. Kulihat jam di layar HP menunjukkan pukul 20:47 malam. Bahkan pukul 9 malam saja belum. Tapi entah mengapa aku ngerasa sudah tertidur lama sekali. Bahkan gangguan-gangguan suara berisik tadi rasanya seperti sudah 1 jam lebih mendengarnya. Karena malas ambil pusing, aku memutuskan untuk kembali tidur. Dan kali ini, aku bilang ke diri sendiri bahwa apapun yang aku dengar setelah ini akan aku abaikan. Dan benar saja, suara ketik itu kembali lagi. Aku tahu, ini bukan hal yang wajar lagi. Dan sejujurnya, Indo mengisi di sela-sela suara ketik yang aku dengar. Puncaknya adalah saat aku dengar suara ketawa perempuan. Enggak, bukan. Kalau kalian pikir itu perempuan dengan baju putih, rambut hitam panjang dan muka seram, kalian salah. Karena suara yang aku dengar adalah suara ketawaku sendiri. Apa enggak makin gila aku dibuatnya? Seakan belum cukup bikin aku gila, hawa dingin lewat di kuping kananku. Suara samar berulang-ulang tertangkap. J, belum tidur ya? Belum tidur kan?
Aku tercekat dan napasku tertahan saat itu juga. Badanku gemetaran, aku pejamin mata serapat mungkin. Dan berakhir di keesokannya dengan ketokan pintu kamar kosku di pagi hari. Ternyata teman kos kamar sebelah. Atau harus kusebut beberapa teman kos kamar sebelah, sebelahnya lagi dan sebelahnya lagi. Mereka bertanya, aku semalam tidur jam berapa? Dan Ica juga ditanya hal yang sama. Dengan jelas aku jawab, kalau aku tidur setelah Isya. Dan ternyata Ica juga sama. Tapi entah mengapa, anak-anak kos kelihatan banget marah. Dan bersiap mengomel saat itu juga. Mereka bilang, kalau semalam sampai jam 3 kamar kita berisik banget. Ada suara ngobrol, ketawa-ketawa, dan memutar lagu dengan volume yang kencang. Dan aku, sebagai orang yang baru saja melewati apa yang mereka adukan, langsung saja aku tanya ke Ica, apa dia dengar suara berisik semalaman? Ica jawab, enggak, orang semalam sunyi banget, malah tumbenan gue sama J gak begadang sampai subuh. Lalu teman kos sebelah menyanggah, tapi jelas-jelas itu salah lo berdua. Kemarin juga gitu. Lain kali kalau mau begadang, ingat sebelah lah, berisik banget semalam. Bisa-bisa kos sebelah mikir ada organ di sini. Dan Ica menjawab, tapi beneran, semalaman kita nggak begadang. Dalam hati aku berkata, aku tahu Ica, tahu. Kita emang nggak begadang. Tapi mereka juga nggak salah bilang kamar kita berisik. Andai saja aku bisa cerita yang sudah aku lewati semalaman. Tapi tenagaku hilang seketika untuk sekedar hanya bercerita. Dan pada akhirnya, masalah dan keributan pagi menggantung tanpa hasil jelas siapa sebenarnya yang berkata benar. Sampai ketika aku sedang menyetrika baju dan ingin berbicara dengan Ica perihal penyebab keributan pagi ini, otakku memutar ulang kejadian semalam. Dan aku dibuat deja vu karenanya. Obrolan, kegiatan, dan lagu yang ku dengar semalam sama persis dengan yang aku dan Ica lakukan kemarin malamnya. Benar-benar persis. Aku yang buru-buru ngerjain tugas karena deadline tengah malam, lalu menunggu upload tugas sambil memutar lagu agar cepat terasa ngantuk. Hingga baca webtoon, Wattpad, bahkan AU juga karena mata yang masih segar. Serta Ica yang minta untuk ditemani ke toilet karena entah mengapa kemarin malam memang malam yang terasa gelap sekali. Dan kalimat Ica, J, belum tidur ya? Belum tidur kan? Itu sama persis. Aku gak bisa narik kesimpulan apapun tentang yang sudah aku alami. Tapi yang pasti, setelah itu aku mencoba untuk mengubah kebiasaan begadangku sebelum ada yang mengikuti lagi di malam berikutnya. Belum tidur kan? Itu sama persis. Aku gak bisa narik kesimpulan apapun tentang yang sudah aku alami. Tapi yang pasti, setelah itu aku mencoba untuk mengubah kebiasaan begadangku sebelum ada yang mengikuti lagi di malam berikutnya.